Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kami akan membahas informasi seputar honorer dan CPNS dengan tema Revisi Undang-Undang ASN khusus honorer K2, tetapi 7 tahun angin surga, andai kompak tolak jadi PPPK, yang kami lansir dari jpnn.com. Untuk itu, langsung saja kita simak informasinya. Para honorer K2 yang belum beralih status menjadi ASN baik PNS dan PPPK, masih berharap banyak revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara segera disahkan menjadi undang-undang. Pasalnya, sudah sejak jauh hari sejumlah politisi di Senayan mengobrol janji bahwa revisi Undang-Undang ASN akan mengakomodir keinginan honorer K2 untuk diangkat menjadi PNS. Anggota Komisi 2 DPR RI Hugua memastikan hanya honorer K2 yang akan diatur mekanisme pengangkatannya sebagai PNS di revisi UU ASN. Honorer di luar K2 tidak akan jadi prioritas karena sudah ada larangan perekrutan tenaga honorer, seperti diatur dalam PP Nomor 48 Tahun 2005 Jo PP 43 Tahun 2007. Revisi Undang-Undang ASN hanya khusus untuk honorer K2. Yang di luar itu, urusannya lain lagi, kata Hugua. Pernyataan Hugua pada 2019 tersebut sekadar gambaran bahwa honorer K2 sudah cukup lama diterpa angin surga dari Senayan. RUU Revisi Undang-Undang ASN sudah masuk program legislasi nasional Prolegnas sejak 2017, sebagai RUU inisiatif DPR. Berlanjut lagi, RUU Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN kembali masuk daftar RUU Prolegnas pada 2018 dan 2019. Data dari situs resmi DPR RI juga menunjukkan bahwa revisi Undang-Undang ASN kembali masuk daftar Prolegnas 2020, 2021, 2022, dan 2023. Selama bertahun-tahun itu, posisi RUU Revisi Undang-Undang ASN masih pembahasan. Tidak ada kemajuan untuk berubah posisi menjadi keputusan dan selesai. Selain revisi Undang-Undang ASN, terdapat 7 RUU lainnya di daftar Prolegnas 2023 yang sudah masuk tahap pembahasan, yakni 1. RUU tentang Hukum Acara Perdata. 2. RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 3. RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 4. RUU tentang Daerah Kepulauan. 5. RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. 6. RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. 7. RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang landas kontinen Indonesia. Sebelumnya, Ketua Forum Honorer K2 Provinsi Maluku Utara Said Amir pesimistis masuknya revisi Undang-Undang ASN dalam Prolegnas akan membawa perubahan. Dia malah khawatir hal tersebut hanya dijadikan alat politik untuk meraup suara honorer yang saat ini jumlahnya 2 juta lebih. Revisi Undang-Undang ASN itu setiap tahun selalu masuk Prolegnas, nihilkan hasilnya, makanya jangan sampai honorer tertipu lagi, kata Said Amir. Said berharap rekan-rekannya honorer K2 dan non-K2 untuk berpikir jernih. Dia mengatakan, untuk menyelesaikan 300 ribuan honorer K2 saja sampai saat ini sulit, apalagi 2 jutaan. Coba seandainya semua honorer K2 kompak menolak PPPK, mungkin sudah ada regulasi untuk honorer K2 menjadi PNS, seperti guru bantu DKI Jakarta yang diangkat PNS pada 2015. Tutur Said. Bagi Said,
Masuknya revisi Undang-Undang ASN dalam Prolegnas 2023 hanya nyanyian semu. Enak didengar, tetapi menyakitkan tenaga non-ASN terutama honorer K2 teknis. Itu drama DPR RI agar bisa terpilih lagi tahun 2024. Kami honorer K2 paham betul, ucapnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat, terima kasih.